Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan Ibu Dewi Darmawati dalam pembelajaran KAI. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Mari sejenak kita bercermin pada diri kita sendiri. Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib dengan benar dan sempurna? Dalam artian khusyuk dan tumaninah. Bagaimanakah kalau ternyata sholat kita belum dianggap sempurna oleh Allah karena tidak khusyuk dan tumaninah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menutup kekurangan dari sholat wajib dengan melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa sajakah yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menutup kekurangan dari sholat wajib kita? Dan bagaimanakah keutamaan dari masing-masing sholat sunnah tersebut? Definisi sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak melaksanakan, tidak tercatat sebagai dosa, akan tetapi ia merugi karena tidak mendapatkan kemuliaan darinya. Sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beragam. Ada sholat sunnah munfarid, sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang hanya bisa dilaksanakan secara individu atau sendiri, yaitu diantaranya sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Sholat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat wajib atau sholat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat qobliyah. Sedangkan sholat sunat rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut dengan sholat ba'diyah. Sholat sunnah ini tergolong dalam dua macam. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib mu'akkadah atau sangat dianjurkan. Di antaranya 1. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghair mu'akkadah atau dianjurkan. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum zuhur, di samping 2 rakaat yang sholat mu'akkadah. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur di samping 2 rakaat yang mu'akkadah.
4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Tata cara pelaksanaan sholat rawatib ini sama dengan sholat pada umumnya, yaitu diawali dengan niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca surat lain dalam Al-Quran, dan seterusnya hingga salam. Adapun keutamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Keutamaan yang kedua, dibangunkan rumah di surga. Keutamaan yang ketiga adalah menutup kekurangan sholat wajib. Contoh sholat sunat munfarid yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Pada saat kita hendak masuk ke masjid, disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku. Pelaksanaan sholat tahiyatul masjid ini sama seperti sholat pada umumnya, yaitu diawali dengan niat, takbiratul ihram hingga salam. Sholat tahiyatul masjid ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk menghormati rumah. Sholat munfarid ketiga adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Misalkan, bingung memilih sekolah, bingung dalam menentukan keputusan yang lain, dan sebagainya. Tata cara pelaksanaan sholat ini antara lain, yang pertama, bangun waktu malam dan berwudu. Yang kedua, berniat mengerjakan sholat istikharah. Yang ketiga, rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, boleh dibaca 3 kali, 7 kali, atau bahkan 10 kali. Yang keempat, rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, boleh dibaca 3 kali, 7 kali, atau bahkan 10 kali. Yang kelima, berdoa memohon ampun kepada Allah atas apa yang dihadapi. Nah, itu tadi adalah sholat-sholat sunnah yang hanya dapat dikerjakan secara munfarid serta beberapa keutamaan yang dimilikinya. Bagaimana dengan sholat sunnah yang hanya dikerjakan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau berjamaah? Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Jangan lewatkan ya. Sekian pembelajaran kali ini Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.